Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan ala rasulillah ala jinni abada. Wa bi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Muslimin muslimah jamaah tarawih rahimakumullah. Judul kultum pada malam hari ini yaitu tentang zikir. Cuman saya rada batuk, nanti kalau batuknya berlanjut di stop aja ya. Zikir itu apa sih? Zikir adalah semua aktivitas yang membawa kita ingat kepada Allah. Zikir yang dilakukan setelah sholat membantu kita untuk terus mengingat Allah secara kontinu. Pada Ramadan kali ini saya diberi tugas oleh pengurus BKM untuk kultum 3 kali. Dan ketiga kultum saya itu akan saya isi dengan judul masalah zikir. Pada bahasan tentang zikir kali ini saya akan menggunakan landasan hukum yaitu Al-Quran. Rukun iman ketiga adalah percaya kepada Al-Quran. Bila kita ingkar terhadap Al-Quran, bahkan walaupun hanya satu ayat, itu akan merusak keimanan seorang. Walaupun hanya satu ayat ya, itu bisa merusak keimanan. Catatan ya. Jin itu dilaknat oleh Allah karena mengingkari satu ayat dalam Al-Quran. Jadi ingkar satu ayat aja dalam Al-Quran, jin itu dilaknat oleh Allah. Dulu sebelum Adam diciptakan, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan jin dan malaikat. Kedua makhluk Allah ini kerjanya adalah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi jin itu dulunya itu soleh. Bisa jadi jin itu dulunya lebih soleh dari kita, cuman karena dia ingkar satu ayat, kemudian dia dilaknat, jadi nanti matinya masuk neraka. Kadang-kadang kita mikir jin, kasihan juga jin itu dulunya dulu ya. Jin itu nggak pernah korupsi, apalagi sampai ratusan triliun. Jin juga tidak pernah ngoplos pertalite jadi pertama plus. Jin bahkan tidak pernah ekspor nikel untuk menghindari pajak. Itu baiknya jin dengan kebanyakan orang. Jin dilaknat Allah itu hanya karena dia ingkar satu ayat, yaitu surat Al-A'raf 11. Yang isi dari ayat tersebut adalah tentang pembangkangan jin yang tidak mau tunduk kepada Adam. Semoga kita semua ridho terhadap semua hukum Allah yang tertera dalam Al-Quran, sehingga kita terhindar dari laknat Allah. Amin. Kembali ke topik bahasan tentang zikir. Perintah zikir tertera di dalam Al-Quran surat An-Nisa 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa iza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi dari surat An-Nisa di atas tadi, setiap kita selesai melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu berzikir. Jadi tidak langsung pergi. Lagian kita yang sudah berumur di atas 60-an ini kayaknya sudah nggak cocok lagi deh kalau menganut mazhabnya Allahumma lantas jalan. Misalnya begitu assalamualaikum lantas pergi jauh. Jadi kayaknya udah nggak cocok lagi lah. Bisa jadi zikir kita yang sebentar itu memperbaiki sholat kita sehingga sholat kita diterima Allah. Jadi sempatkanlah berzikir walau sebentar. Kembali ke topik bahasan,
tentang zikir. Kita akan bahas tentang zikir sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran. Macam-macam zikir. 1. Sholat adalah zikir. Ini diterangkan dalam surat At-Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Kemudian yang kedua, berdoa itu zikir, yang artinya ini tertera dalam surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suaramu, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Kemudian yang 3, setelah sholat kita membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, itu juga zikir. Dasar hukumnya surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah untuk mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, kamu duduk, maupun kamu berbaring. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran itu juga zikir. Tertera dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir. Jadi kamilah yang menurunkan zikir, maksudnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Kemudian yang kelima, menghafal Al-Quran itu juga zikir. Ini tertera dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ini ayatnya sama, keempat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi ketika sore hari atau waktu akan tidur kita menghafalkan ayat kursi, Allahu la ilaha illallah terus, itu juga dimasuk zikir dan itu berpahala insyaallah kalau ridha karena Allah. Ada satu cerita di masa tabi'in, pernah juga saya sampaikan di mimbar ini. Di Madinah terjadinya, jadi pada masa tabi'in itu ada seorang anak muda yang tidak pernah bisa disihir oleh seorang ahli sihir. Dengan takdir Allah, si ahli sihir ini diberi hidayah dan dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dicarinya anak muda ini. Kenapa kok dialah satu-satunya orang di Madinah itu yang nggak pernah bisa disihirnya, yang lainnya bisa. Setelah ditanya, ternyata si anak muda membilang bahwa dia setiap pagi dan sore itu berzikir ayat kursi. Jadi ada manfaatnya. Kalau kita cari hukumnya, mana hukumnya? Wah bid'ah gini macam segala ya, hukumnya ada. Jadi sahih riwayat Al-Hakim yang artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi hari, maka ia akan dilindungi Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi Allah hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim 562. Kemudian satu lagi, jika engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi saya ulangi lagi tadi beberapa hal.
yang termasuk di dalam zikir yaitu sholat zikir Toha 14, berdoa itu zikir Al-A'raf 205, setelah sholat zikir, membaca Al-Quran itu zikir Al-Hijr 9, menghafal Al-Quran itu zikir Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.